Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada seluruh jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa inda dzalika qala Yaqub alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Fa qala auladuhu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Faqala hum Yaqubu sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Fa inda dzalika, maka ketika itu qala Yaqub, Nabi Yaqub mengatakan atau bertanya, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku pernah mengatakan kepada kalian bahwa aku lebih tahu dari Allah, dari ilmu Allah, ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian belum tahu. Faqala lahu auladuhu, maka anak-anaknya menjawab, ya abana istaghfir lana dzunubana, wahai ayahanda, mohonkan ampunlah kami atas dosa-dosa kami, karena sesungguhnya kami benar-benar salah. Faqala lahum Yaqub, kemudian Yaqub menjawab, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mohonkan ampun kepada Allah untuk dosa kalian. Innahu wal ghafur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini masih cerita kemarin ketika saudara-saudara Yusuf 11 itu pulang ke orang tuanya membawa surat dari Yusuf. Setelah bercerita tentang paceklik kemarin itu, kemudian sampai ke Nabi Yaqub. Nabi Yaqub bilang ke anak-anaknya yang datang bawa surat itu, bahasanya kata Quran ini kan, saya kan dulu pernah bilang, kata Nabi Yaqub kepada kalian, saya tahu apa yang kalian belum tahu. Artinya sejarah kelam masa lalu yang diimpikan Nabi Yusuf itu akan ketahuan di masa yang akan datang. Yang kemarin perpisahannya mencapai sampai puluhan tahun, bahkan sampai 70 tahun kemarin riwayatnya. Jadi setelah itu anak-anaknya mengakui, ya bah, kami semua salah, mohonkan ampunlah kami atas dosa-dosa kami. Dijawab lagi Nabi Yusuf, nanti saya akan doakan supaya dosa kalian diampuni. Lalu kapan doanya? Qala Qatadah, sejarawan Qatadah mengatakan, inna Yaqub akharat doa li auladihi ila lailatil jum'ah. Nabi Yaqub pun mendoakan putra-putranya ditunda sampai akhir malam Jumat. Jadi malam Jumat di penghujungnya, waktu sahari, yaitu di waktu sahur. Li'anna doa fihi la yuraddu, karena doa di akhir malam itu tidak akan ditolak. Jadi begitu mereka mengakui kesalahan sambil bawa surat dari Yusuf, minta mereka itu kesalahannya dimaafkan dan didoakan kepada Allah. Nabi Yaqub bilang nanti ditunda dulu doanya sampai akhir malam Jumat. Dan di sini menjadi syariah bagi kita bahwa doa itu yang bagus adalah malam terakhir, atau sepertiga malam yang akhir. Sampai sekarang, bukan zaman Nabi Yaqub aja, sampai sekarang itu doa yang mustajab. Padahal minta doanya waktu itu masih siang, tapi dia bilang nanti aja malam, di penghujung malam.
ya, karena di sanalah waktu mustajab. Nah, ini ditunda sampai akhir malam doanya Nabi Yakub kepada putra-putranya. Tsumma inna Yakub akhadha auladahu wa yalahu wa tawajjah ila Misra. Berikutnya pagi harinya Nabi Yakub membawa seluruh anak dan keluarganya menuju Mesir berdasarkan isi surat yang disampaikan tadi. Falamma wasala nazala bimadinati Balbis. Ketika sudah sampai ke Mesir, maka beliau mampir di kota Balbis. Wa kanat madinatun kabiratun amiratun. Kota Balbis Mesir itu merupakan kota besar yang ramai sekali. Waqad dzakaraha Allah fi Taurat. Allah menyebutkan kota tua itu dalam kitab Taurat dengan sebutan kota Hasan. Ini Hasan masih ada bangga. Bukan Hasan tapi Hasan. Jadi berhenti di kota Balbis, daerah Hasan. Itu masih ada bangga karena kalau cerita Palestina dengan Israel itu kan tetangganya, terutama Rafahnya. Itu berbatasan langsung dengan Mesir. Nah, di sini sampai di sana berhenti dulu di kota Balbis, daerah kota Hasan yang disebutkan dalam kitab Taurat. Falamma balagha Yusuf quduma abihi kharaja ilaihi wa huwa wal malaku rayyan wa kharajat amamahuma al asakiru wal wuzara wal umara. Begitu sampai ya di sana tadi ayahnya Yusuf sampai ke Mesir, maka Yusuf pun keluar menyambut ayahanda Yakub dan seluruh anak cucunya. Disambut wal malikur Rayyan, juga oleh Raja Rayyan, karena waktu itu Yusuf masih menjadi perdana menteri, rajanya masih Raja Rayyan. Nah, ini kita sekarang kan ada yang menganut begini kan, ada raja, ada perdana menteri. Itu ternyata dari zaman Nabi Yusuf sudah ada. Ya, sekarang juga dunia ini masih ada yang menganut raja dan perdana menteri. Ada yang menganut presidensil, yaitu presiden. Ya, yang masih menganut model begini, ada rajanya, ada perdana menterinya. Sekarang Malaysia raja, ada perdana menterinya. Tapi Indonesia rajanya nggak ada, adanya presiden, nggak ada perdana menteri. Tapi awal-awal republik ada, ya kan ya. Awal-awal Indonesia jadi republik dulu ada presidennya Soekarno, perdana menterinya Sahrir, ya Dr. Sahrir, ya. Bukan Sahrir ini ya, Dr. Sahrir, bukan Sahrir yang ini. Kalau ini perdana menteri Musola Al-Muhajirin. Alhamdulillah lumayan perdana menteri musola kan ya Pak Sahrir ya. Nah itu masih ya, kenapa? Karena Malaysia menganut monarki Inggris, sama kan? Inggris juga ada rajanya, ratunya, ada perdana menterinya. Itu kan ya. Itu begitu juga Australia yang nganut model Inggris, gitu kan ya. Ya sekarang yang anut itu disebut negara persemakmuran Inggris namanya. Itu. Kali Indonesia enggak mengikuti monarki. Kerajaannya hilang semua. Ya kan? Jadi republik. Kerajaan Goa, kerajaan Banten, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pajajaran, semua kerajaan masuk dalam kesatuan Republik Indonesia. Itu ya. Makanya ketika menjadi republik dulu pernah diajak-ajak obok-obok sama sekutu kan. Pengennya sekutu itu setelah Belanda kalah, ya Belandanya ngajak sekutu supaya Indonesia jadi negara yang tidak menjadi negara kesatuan.
dipecah-pecah, pengennya ada Indonesia Timur, dia turun ke Sulawesi, Makassar, supaya lepas dari Indonesia bagian barat. Maunya sekutu gitu kan. Tapi kan enggak, orang Makassar enggak mau, enggak setuju, lebih baik tempur lagi dengan sekutu, maka sekutu kalah di Sulawesi Selatan. Pengennya Bandung misah, dengan sekutu turun lagi, di Bandung kalah lagi sekutu, namanya Bandung Lautan Api kata Pak Guru ya, tetangganya Pak Guru. Turun lagi di Jawa Tengah, di Ambarawa, sekutu kalah lagi di Jawa Tengah. Turun lagi di Jogja, kalah lagi. Jadi Indonesia itu perangnya udah kenyang, ngalahin sekutu berkali-kali. Tapi Irak lawan sekutu kalah terus, Palestina lawan sekutu kalah terus. Jadi kita udah termasuk kuat perangnya ya. Jadi bukan satu negara aja, semuanya pernah dikalahkan 350 tahun. Jadi Palestina baru 70 tahun perangnya. Jadi belum selama kita 350 tahun. Ya. Lama 350 tahun. Jadi pertanyaannya, kenapa orang barat pengen Palestina dicaplok? Negara Palestina itu kan alladzi barokna haulahu. Itu yang menarik. Palestina dijadi incaran kayak begitu itu, jadi rebutan lah bahasa kita. Karena Palestina itu alladzi barokna haulahu. Palestina itu negara kaya, berkah sekitar Masjidil Aqsa. Ya, makanya diambil sama Israel lewat Inggris, Amerika, dan Prancis. Gitu. Karena apa? Karena kurmanya Palestina itu terbesar setelah Saudi. Jadi sekarang pengekspor kurma itu terbesar kedua setelah Saudi adalah Israel. Yang saya khawatir Indonesia mayoritas Muslim kurmanya dari Israel. Ya kan ya Pak RT ya. Iya kan ya, Israel nggak mungkin jual kurma ke kita, dia pasti lewat Singapura, lewat China, karena kerjasama kurma Israel itu dengan Cina itu. Lah sampai ke Singapura mereknya ganti Singapura jual ke Indonesia, sampai ke Cina mereknya merek Cina jual ke Indonesia, padahal kurmanya Israel. Nah sekarang kalau kita musuh Israel, kurmanya dibeli sama aja mukul kepala sendiri. Ya, itu kalau cerita masalah politik dunia ya. Yang jelas di sini kayak begitu. Jadi namanya perjalanan Mesir dengan Palestina itu jalannya kayak begitu, sudah kayak begitu beribu-ribu tahun yang lalu, bukan sehari 2 hari. Ya gitu itu. Lah sampai ke Mesir di sini, ya perbatasan Mesir lah sebut aja, baru masuk Mesir, disambutlah oleh Yusuf sebagai Perdana Menteri, Raja Royan sebagai Raja Mesir. Lah keduanya keluar dengan dikawal pasukan tentara, menteri dan juga yang sejenis dengan beribu-ribu. Nah di sini disebutkan jumlahnya berapa? Kana askaruhu nahwa arba'imi'ati alfi insanin. Saat itu yang menjemput adalah tentaranya Yusuf, sejumlah kurang lebih 400.000 pasukan. Banyak ya. Jadi yang jemput Nabi Yakub datang ke Mesir dengan keluarganya, dijemput oleh Yusuf, disambut pasukan tentaranya mencapai 4.000 tentara. Dia 400.000 tentara, banyak sekali. Ya, falamma baqiya Yusuf, dari sini falamma baqiya baina Yusuf bayakub migdaru farsakin kasafallahu an basari. Tatkala jarak antara Yusuf, pasukan Yusuf dengan keluarga Nabi Yakub kira-kira jarak 1 farsah. 1 farsah itu 8 km. Ya 8 km antara Yusuf dengan bapaknya, masih 8 km.
kasafallahu an basarihi. Allah buka mata Nabi Yakub supaya bisa melihat. Artinya tadinya kan masih buta. Begitu jarak kurang lebih 8 kilo, matanya disembuhkan oleh Allah. Faro'a Yusuf fi wasatil askar. Begitu matanya bisa melihat, dan di sini Nabi Yusuf pun bisa melihat, ya, Nabi Yakub bisa melihat Yusuf di tengah-tengah 400.000 pasukan. Itu kal asadidori, Yusuf seperti singa yang galak perkasa. Jadi masih 4 kilo itu udah kelihatan Yusuf oleh Nabi Yakub. 4 kilo kan jauh ya, kok udah kelihatan. Ya, dilihat oleh ayahnya, Yusuf di tengah-tengah pasukan seperti singa yang gagah perkasa, kata Nabi Yakub. Jadi kalau 8 kilo itu kan pasar Ciruas ke terminal Pakupatan ya. Udah kelihatan ya zaman dulu. Iya, 8 kilo udah kelihatan. Wih, Yusuf kok kayak singa di tengah-tengah pasukan. Masih jauh, apa karena masih jauh, entah karena apa. Itu penglihatan Nabi Yakub. Ya. Summa talaqa Yusuf abihi ala talli al-ma'rufi bil akrisa. Kemudian di sini Raja Royan pun, ini masih cerita Royan juga. Lah di sini Nabi Yusuf ketemu ayahnya ada di bukit yang dikenal dengan Bukit Akrisa. Ya, bukit perbatasan Palestina Israel namanya Bukit Akrisa. Ya, setelah keduanya turun dari kendaraan, wakadzalikal Malikur Royan, begitu juga Raja Royan turun dari kudanya, fatarajjalat al askar kulluhum. Jadi Yusuf turun dari kendaraan, orang tuanya turun dari kendaraan, Raja Royan turun dari kudanya, fatarajjalat al askar kulluhum ajmaun, maka seluruh pasukan Yusuf yang berjumlah 400.000 itu turun dengan jalan kaki semua. Jadi semuanya turun berjalan kaki. Fata'anaka Yusuf ma'a abihi, maka Yusuf dengan Nabi Yakub ayahnya berpelukan, wabakaya dan menangislah keduanya, hatta ghasyiya alaihima, sampai kedua-duanya pingsan. Jadi ini pertemuannya ya, namanya juga 70 tahun nggak ketemu sehat, nggak buta lagi, saking kangennya berpelukan, pingsan di depan pasukan 4.000 itu. Ini di sini wajar kalau ada orang lama nggak ketemu saking senangnya pingsan, itu juga wajar. Ini ada sejarah masa lalu. Ya pingsan itu kan ya nggak sadar aja ya, nggak sadar saking senangnya. Ya intinya begini, manusia itu kalau berhadapan dengan kebahagiaan yang lewat luar biasa, biasanya pingsan. Begitu juga kalau sedih luar biasa, juga biasanya pingsan. Itu manusia. Jadi intinya ujung kebahagiaan bisa pingsan, ujung kesedihan juga bisa pingsan. Kalau ada pengantin pingsan, ujung bahagia apa ujung kesedihan? Kan ada pengantin dipertemukan pingsan, itu namanya ujung kebahagiaan pingsan. Kalau ini Yusuf ketemu Yakub yang berpisah 70 tahun, itu bahagia luar biasa, maka pingsanlah keduanya. Ya, apakah pingsannya lama? Enggak. Falamma afaqa qala lahu anta ya abati kaifa bakaita alayya. Begitu sadar Yusuf bilang, wahai ayahanda, bagaimana keadaan Anda? Kabarnya Anda nangisi saya terus. Ya sampai Anda sakit, sampai lemes seperti itu. Gimana keadaannya? Alam ta'lam annal qiyamata tajma'una. Qala bala. Ya, bukankah ayahanda tahu bahwa kiamat nanti pasti akan mengumpulkan kita? Iya anakku. Qala bala. Iya, walakinnani kuntu akhsha
antasluba min dini kami maqasaita fayuhalu baini wa bainak. Iya anakku, memang Allah pasti mengumpulkan kita di hari kiamat. Tetapi yang saya takuti bukan itu. Yang saya takuti kamu sudah pindah agama sehingga kamu nggak ketemu saya. Kata Nabi Yakub begitu. Jadi dia nanya, gimana ayah anda setelah anda berpisah dengan saya 70 tahun. Ya, lalu Nabi Yakub nanya, saya yang takut bukan itu. Takutnya perpisahan membuat kita berpisah agama. Khawatir kamu sudah tidak mengikuti agama kita. Itu yang saya takuti. Sepanjang kamu agamanya masih sama, kita pasti dikumpulkan di hari kiamat nanti. Itu kata Nabi Yakub. Yang saya takut kamu pindah agama, nanti di akhirat pasti tidak ketemu selama-lamanya. Gitu tuh. Kila lama talaqo ya. Tatkala keduanya sudah bertemu, qala lahu Yakub, ya Yusuf, ala aydinin anta. Kemudian Nabi Yakub nanya kepada Yusuf, Yusuf, ala aydinin anta, kamu memeluk agama apa sekarang? Kata bapaknya, qala ya abati ala dini Ibrahim. Wahai ayahanda, saya tetap mengikuti agama Nabi Ibrahim, kakek kita. Fafariha Yakub bidzalik, maka bahagialah Nabi Yakub dengan jawaban Yusuf itu. Ya, jadi ini menarik. Kalau orang tua berpisah dengan anak dalam jangka waktu yang lama, lalu pertanyaannya kayak Nabi Yakub, itulah yang benar. Gitu loh. Jadi yang ditanyakan satu keadaan sehat, dua keadaan agama. Itu yang bagus. Ya kan? Ya itu yang benar kayak begitu kan? Ya karena tadi orang berpisah lama boleh jadi anak beda agama dengan orang tua. Maka yang ditanyakan gimana keadaan, setelah keadaan ditanyakan gimana agamanya. Ini kan? Itulah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, wa wassa biha Ibrahimu wa Yakub. Ya kan? Ketika itu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati-mati kecuali muslim. Artinya di situ tanyaannya bagaimana? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah setelah bapak meninggal? itu. Artinya orang tua pesan terbaik adalah pesan agama. Sebelum orang tua meninggal, anaknya agamanya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, baca Qurannya sudah bagus, orang tua patut bahagia. Tapi kalau orang tua udah menjelang maut, anaknya masih mabuk terus, maka pasti sedih orang tua. Gitu doang. Nah ini Nabi Yakub begitu sedih, yang ditanyakan pertama ketemu Yusuf, kamu agamanya apa? Atau sama bah, masih ngikutin agama Nabi Ibrahim. Itu. Maka Nabi Yakub pun berbahagia karena agamanya masih muslim. Nah ini pertemuannya kayak begitu. Kalau Wahab ibnu Munabbih, sejarawan ibnu Munabbih, Wahab ibnu Munabbih mengatakan, lamma dakhala Yakub misra kana ma'u min auladi wa auladi auladihi wa auladu auladi itnani wa sab'una insanan rajulan wa nisaan. Kata Wahab bin Munabbih, ketika Nabi Yakub datang ke Mesir membawa seluruh keluarganya, sebenarnya keluarga Yakub berjumlah berapa? Ini yang dibawa, anaknya dibawa semua, cucunya dibawa semua, sampai berjumlah 72 manusia. Laki, perempuan, anak cucu Nabi Yakub diboyong ke Mesir berjumlah 72 orang. Saya RT ya, 72 orang itu karena 70 tahun perpisahan Nabi Yakub dengan bapaknya. Nah sampai Nabi Yakub yang anak bontot jadi perdana menteri, otomatis kakaknya anak beranak sampai bercucu. Anak cucu diboyong ke Mesir jumlahnya 72, laki perempuan. Jadi RT diboyong semua ke Mesir, kata Wahab ibnu Munabbih.
Ya, kemudian famazala fi Misra yanmuna, famazalu fi Misra yanmuna wa tanasaluna ila ayami Musa. Kemudian semuanya tinggal di Mesir, anak beranak, ya anak beranak bahasa kita, ya beranak cucu, yanmuna wa tanasaluna itu beranak cucu ila ayami Musa, sampai zaman Nabi Musa. Jadi panjang kan? Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa. Jadi sampai 6 nabi. Ya. Jadi terus turun temurun sampai zaman Nabi Musa, 6 generasi nabi berikutnya. Falamma kharaja Musa ya min Misra, ketika Musa keluar dari Mesir, faran min Fir'aun, karena lari dari kejaran Fir'aun, karena ma'hu min ta'ifati Bani Israel situ mi'ati alfin wa khamsu mi'atin wa sab'atun wa sab'una rajulan ghairan nisa. Ada di sini wal atfal fakana jumlatum qatibatu alfi alfin wa mi'atu alfi insanin. Ya, setelah sampai zaman Nabi Musa, ya berarti kan 6 generasi tadi berkembang terus. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun mau dibunuh, maka Musa dengan anak cucunya tadi, yang berarti dari Nabi Yusuf tadi, melarikan diri lagi dari Mesir dengan seluruh Bani Israel berjumlah situ mi'ati alfin, ya 600.000 wa khamsatu mi'atin dan 500 wasab'un wasab'una 77. Artinya 600.577. Ya, itu yang laki-laki ghairun nisa wal atfal, selain yang perempuan dan anak-anak. Kalau di total seluruhnya berjumlah 1.100.000 orang melarikan diri dari Mesir karena dikejar-kejar Fir'aun. Itu sejarahnya ya. Ini banyak sekali berarti ya. 1 juta lebih anak beranak. Tapi akhirnya meninggalkan Mesir lagi. Qala Sadi lamma dakhala Yaqub ila Misra masal askar baina yadayhi. Ini sejarawan yang lain As-Sadi. Ketika Yakub masuk ke Mesir, masal askar baina yadayhi farsakun hatta wasala ila dari. Ya, ketika Yakub masuk ke Mesir, maka pasukan Yusuf berjalan di depan Yakub sampai sepanjang 8 km sampai ke istana Yusuf. Jadi nyambutnya sampai 8 km pasukannya. Jadi Nabi Yakub masih di Ciruas, ya Yusufnya ada di Pakupatan kerajaannya. Itu pasukan itu dari Pakupatan sampai ke Ciruas. Nyambutnya itu lebih banyak sekali pasukannya. Ya, banyak sekali penyambutannya sampai 8 km pasukannya. Panjang sekali, luar biasa. Disinilah tradisi sistem kerajaan masa lalu. Nah, sekarang masih ada nggak? Masih di Inggris, ya kan? Inggris saja kalau ada pengantin kan yang diundang seluruh dunia. Pasukan dari depan sampai ke kerajaan Inggris sama. Sekitar 8 km juga sama. Ya, sekarang masih ada. Tapi kalau presiden enggak kan ya? Ada enggak presiden jemput dari Pakupatan sampai ke Ciruas? Enggak ada pasukan yang jemput segitu sekarang. Ya, itu zaman sistem kerajaan. Falamma wasala ilal qasr. Ketika Yakub sudah sampai ke istana Yusuf, wadakhala lalu masuk ke istana, rafa'a Yusuf abawahi ay abahu wa qalatahu. Maka Yusuf pun menaikkan kedua orang tuanya, yang dimaksud adalah ayahanda dan bibinya Yusuf karena ibunya sudah wafat. Jadi yang datang di situ Yakub dengan bibinya Yusuf, saudara ibunya. Walamma kanat ukhtu ummihi laha alaihi tarbiyah
sumiyat ummuhu li ajri dzalika rafa'ahuma ala saririhi. Maka Nabi Yakub dengan bibinya Yusuf diajak naik ke ranjang istana, kursi kerajaan. Wa amaral askar ayasjudu lahuma. Setelah duduk di kursi istana, maka Yusuf memerintahkan seluruh pasukan yang beribu-ribu itu agar sujud kepada keduanya. Nah, ini sistem kerajaan disuruh sujud. Yang dimaksud adalah hormat. Itu. Jadi semua pasukan suruh sujud, suruh hormat semua kepada bapaknya Perdana Menteri Yusuf dan juga bibinya Yusuf. Bakanat adatu ahli Misra, itulah kebiasaan Mesir zaman dulu fit tahiyati, dalam memberikan penghormatan. Jadi menyembah raja, menyembah Perdana Menteri, termasuk menyembah orang tua Perdana Menteri di sini, itu kebiasaan penghormatan di Mesir masa lalu. Kalau sekarang kayaknya udah berubah. Ini mau cerita zaman dulu. Ya, setelah duduk di situ berdua ketemu Yusuf, qala Yusuf li abi, ayah, hadza ta'wilu ru'ya min qablu. Inilah ayah, dulu impian saya ternyata penjelasannya sekarang. Yaitu dulu kan waktu Nabi Yusuf umur berapa? 7 tahun ya. Ngimpi, bah saya ngimpi ada 9 bintang, ya kan, sujud. Ada 2 bulan, ya kan. Itu ada 2 matahari sujud, ada 11 bintang sujud. Inilah penjelasannya. Ngimpinya saya dulu umur 7 tahun, 7 tahun tambah 77 tahun. Ternyata impian 77 tahun baru dibongkar sama Allah. Itu. Ya, makanya itu namanya hadza ta'wilu ru'yaya. Inilah ayahanda impian waktu saya kecil dulu yang saya ceritakan kepada ayahanda, lalu ayahanda merahasiakan jangan sampai diketahui saudara. Ternyata ada yang dengar, lalu saya dikerjain sampai seperti ini ujungnya. Itu ya, qad ja'alaha rabbi haqqan, ternyata Allah sudah jadikan impian itu menjadi kenyataan. Fa'aqallahu ya Yaqub lamma qultu akhafu ayyakul adzibu wa lam tufawwid al-amra ilayya farraqtu bainakuma. Ya, Allah memberi wahyu kepada Nabi Yakub tatkala aku mengatakan takut kamu dimakan serigala. Walam tufawwid al-amra ilayya, ya, tetapi tidak diserahkan. Ya, faraqtu bainahuma, ya, maka aku pisahkan antara kalian berdua, bainakuma. Walam mastama Yusuf ya ya'di bi abihi aqamu fi Misra fi arghadi. Setelah Yusuf sudah kumpul dengan bapaknya, keluarganya, maka Nabi Yakub, Yusuf dan keluarganya hidup di Mesir dalam keadaan bahagia, berlimpah sejahtera. Berapa tahun? Arba'an wa isrina sanatan, mencapai 24 tahun. Jadi kumpul di Mesir tadi, keluarganya boyong ke sana, pindah semua hijrah selama 24 tahun. Fa bainahum ala dzalika idzhabata Jibril. Sudah 24 tahun Jibril turun ala Yakub kepada Nabi Yakub. Baqala lahu, lalu Jibril bilang, ya Yakub qad istaqat ilaika arwahu abaika. Kata Jibril, Yakub, ya, arwah-arwah bapak moyangmu Nabi Ibrahim dan seterusnya, semua arwah itu rindu kepadamu. Waqad qarubal waktu bingkidoi ajalika, berarti waktu habis ajalmu sudah dekat.
Fakariha Yakub, maka Yakub pun merasa tidak nyaman. Akhirnya dia ayukhbira Yusuf bidzalika, dia tidak mau menceritakan itu kepada Yusuf ketika didatangi Jibril bahwa ajalnya sudah dekat. Jadi 24 tahun menikmati hidup bersama di Mesir, tapi kemudian menjelang maut Jibril datang, dia nggak cerita kepada Yusuf. Balqala, karena dia tutup-tutupi, dia bilang kepada Yusuf, ya bunayya uridu an azura qubura abai bi Baitil Maqdis. Yusuf, anakku, saya ingin ziarah ke makam orang-orang tua kita di Baitul Maqdis, Palestina. Fa'adzina lahu, maka Yusuf pun mengizinkan, ya udah bah, kalau mau ziarah silakan, kalau cuman ziarah. Ya, fa'adzina lahu bidzalik faqaraja min Misr, maka keluarlah Nabi Yakub dari Mesir ke Palestina, ziarah ke Baitul Maqdis, makam Nabi Ibrahim dan yang lain-lain. Wa kharaja ma'ahu ibnu Yusuf liwadaihi, Yusuf pun ikut mengantar sampai ke gerbang. Ya, fil askari, di tengah-tengah pasukan, warajahu wal askar wa arbabu ad-daulah, diantarkan oleh pasukan menuju Baitul Maqdis, Palestina. Gitu. Qala sadi lama arada Yakub ayakhruja min Misr jama'a auladahu baina yadayhi wa qala hum ta'buduna qalu na'budu la na'budu illallah. Asadi mengatakan ketika Nabi Yakub ingin keluar dari Mesir ziarah ke Palestina Baitul Maqdis, sebelumnya Nabi Yakub kumpulkan dulu anak-anaknya di depannya sambil bertanya, wahai anak cucuku, saya mau ziarah ke Baitul Maqdis. Cuman sebelumnya saya tanya dulu, apa yang akan kamu sembah setelah saya nanti meninggal? Qalu, mereka menyembah, mengatakan kami tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Setelah dijawab begitu, maka berangkatlah Nabi Yakub ke Palestina dari Mesir untuk ziarah ke Baitul Maqdis. Itu pamitan lah. Ya, qala al-Azizi aqama Yusuf bi Misra ba'da mauti abihi salatan wa isrina sanatan. Di sini begitu sampai ke Palestina habis ziarah, kemudian Nabi Yakub wafat dipanggil oleh Allah. Jadi hidupnya di Palestina, pindah ke Mesir 24 tahun, balik ke Palestina, sampai di Palestina ziarah, ternyata mau wafatnya di Baitul Maqdis, Palestina. Itu. Nah, kemudian di sini berapa tahun Qur'an Aziz aqama Yusuf bi Misra. Yusuf tinggal di Mesir setelah wafat ayahnya salatan wa isrina sanatan, 23 tahun. Jadi setelah ayahanda wafat di Palestina, Yusuf 32 tahun lagi wafatnya tentu di Mesir, bukan di Palestina. Nah, disinilah ya sejarah masa lalu. Artinya kalau kita mau ziarah ke makam Nabi Ibrahim, Nabi Yakub segala ada di Palestina. Nah, ini ditambahkan tadi itu 77 ditambah 23. Ya tambah 20. Bukan. Ya kan tadi 77. Ya, ditambah 23. Itulah usianya. Ya. Falam mawadoa dia di sini. Nah, setelah itu falam madana ajalu atau malakul maut wa yuridu ayar kabah ala farosi. Tatkala Yusuf sudah dekat ajalnya, dia didatangi oleh malaikat Israel. Ya wa yuridu ayar kabah ala farosi, tetapi tamu malaikat Israel itu ingin naik kendaraan bonceng kudanya Yusuf. Ya. Falamma wada'a rijlahu fi rikabi, ketika ya ia meletakkan kakinya di kendaraan Yusuf, qala lahu malakul maut,
Maka malaikat Israil bilang kepada Yusuf, akhrij rijlaka minar rikab, keluarkanlah kakimu Yusuf dari kendaraanmu. Fahadza waktul inkilab, inilah waktu wafatmu. Ya, falamma aikana Yusuf bil mauti, jadi Yusuf itu ketika mau meninggal ketamuan Israel ya Yusuf lagi naik kuda, Israel bonceng di belakangnya gitu. Ya, lah gimana ngambil nyawanya ketika Yusuf ngangkat kakinya naik kendaraan, ruhnya diambil oleh Israel. Ya. Jadi meninggalnya naik kendaraan, kaki naik, ditarik ruhnya. Ya. Artinya apa? Orang sedang naiki kaki, artinya kan sedang konsen. Ya, ketika konsen nyawanya diambil. Ya, artinya apa? Orang meninggal itu beda-beda. Gitu. Ya, lah kuda tadi kan kuda yang antar bapaknya, gitu loh. Yang kemudian meninggalnya pakai kendaraan kuda lagi, gitu. Artinya meninggal dengan kendaraan saat dia birrul walidaini, gitu. Ya kan? Ya kendaraan napak tilas bapaknya diantar pulang, ternyata meninggalnya juga harus di kuda yang dipakai nganter ayahanda itu. Nah, itu jadi begini, ada kiai besar meninggal juga modelnya kayak begitu. Bapaknya meninggal duduk di atas kursi itu, lah anaknya meninggal di kursi yang sama, itu juga ada. Ya ada yang kendaraannya tadi itu. Bapaknya meninggal pas diantar haji naik kendaraan itu, pas meninggalnya pakai kendaraan itu lagi. Ya artinya meninggal itu husnul khotimahnya beda-beda. Ada yang sedang birrul walidain, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang zikir, ada yang sedang silaturahmi. Beda-beda. Tapi sama-sama husnul khotimah gitu doang. Ya, makanya apa yang paling banyak kita berpahala kita diakhiri, biasanya begitu. Ya. Jadi milik yang kita pakai paling banyak itu biasanya yang paling menentukan. Jadi kalau orang biasanya zikir di pojok sana dengan sajadah itu, biasanya sajadah itulah yang menghantarkan dia husnul khotimah. Itu. Ya makanya orang disuruh istiqomah. Ya kan? Ada yang istiqomahnya tahajud di kamarnya, macam-macam lah. Nah, ini Yusuf meninggalnya kayak begitu. Ya lagi naik kendaraan kuda, Israel bonceng di belakangnya. Begitu Yusuf naikin kakinya, ruhnya diambil sehingga tidak terasa. Itu yang dimaksud. Ya, di sini. Lah ternyata di sini falamma aikana Yusuf bil maut. Ya tatkala Yusuf sudah diyakini wafat, qala li ikhwati. Ya kan tadi dikasih tahu kalau pengen meninggal begitu diikuti sama Israel. Nah, sebelum itu Yusuf ngasih tahu dulu ya kan kepada saudara-saudaranya. Itu la tuqimu min ba'di fi ardi Misra fa inna hadarul furaina. Sebelum Yusuf meninggal itu dia bilang ke saudara-saudaranya, setelah nanti saya meninggal, saudaraku kalian semua jangan tinggal di Mesir. Kata Yusuf, kenapa? Karena Mesir setelah nanti saya meninggal, Mesir menjadi negeri para Fir'aun. Furaina itu kaum Fir'aun yang kita sebut kerajaan Ramses. Ya, kerajaan Mesir kuno disebut kerajaan Ramses, kerajaan Fir'aun. Fir'aun pertama, Fir'aun kedua, Fir'aun ketiga, Fir'aun keempat, dan seterusnya. Iya dinasti. Fir'aun itu bukan nama orang, namanya beda-beda. Kalau kita Hamengkubuwono pertama, Hamengkubuwono ketiga, terus sampai sekarang Hamengkubuwono ke-11. Lah Mesir juga sama. Lah Fir'aun zaman Nabi Musa itu Fir'aun keempat. Itu tuh. Ya,
Nah, setelah Yusuf meninggal itulah muncul kerajaan Fir'aun itu yang disebut Ramses itu, yaitu negara raja-raja yang disebut di sini Maskanul Jababirah, tempat tinggalnya orang-orang sombong semua, kata Yusuf. Jadi Fir'aun itu lambang kesombongan, itu. Ya, makanya ya Mesir itu dari zaman dulu tempat orang-orang kuat, orang-orang sombong, raja-raja kuat, raja-raja sombong. Tapi sekarang alam, ya kan? Ya, karena kalau kita nanya mayit Fir'aunnya masih ada nggak sekarang? Jawabannya masih ada. Mayitnya masih ada nggak? Masih ada, karena diabadikan di balsem, tidak busuk selamanya. Adanya di mana? Ada di Museum Mesir sampai sekarang. Ya, dan itu. Ya, itulah yang kata Quran, matinya Fir'aun menjadi pelajaran bagi manusia sepeninggal Fir'aun sampai kiamat. Yang disebut nakalal akhirati wal ula. Ini bahasa Qur'annya nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Gitu kan? Bahasa Qur'annya gitu kan? Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Antum asadu, ya, apa? Bahasa Qur'annya antum asadu khalqan amis samau banaha. Itu bahasa Qur'an. Ya, cuman sampai sekarang Mesir itu masih terkenal orang-orang kuat, ya, orang-orang pinter. Maka sampai ada yang namanya Universitas Al-Azhar, universitas tertua di dunia. Ya, itu. Ya, kemudian baru ada universitas yang lain namanya Universitas California di Amerika Serikat. Yang jelas sejarah Yusuf pernah mewarnai Mesir, pernah mewarnai Palestina. Begitu Nabi Yakub juga sama. Tetapi ketika Yusuf mau meninggal, dia pesan anak cucunya jangan tinggal di Mesir lagi, tinggalkan Mesir, karena Mesir akan jadi negara Fir'aun, negara-negara penguasa jahat dan zalim. Itu. Jadi dengan kata lain begini, orang disuruh hijrah itu dasarnya seperti ini. Kalau kita tinggal di satu daerah isinya orang-orang ahli maksiat yang sombong-sombong, ya pindah aja gitu. Itu loh bagus ya. Dari zaman ke zaman gitu. Nggak tahu kalau sekarang dari Jakarta pindah ke Kalimantan, Jakartanya banyak maksiat, di Kalimantan banyak pahala juga nggak tahu saya. Kenapa? Oh, jangan tinggal di Indonesia. Emang yang punya negara Luhut apa kita? Ya. Yang jelas, kalau tinggal di satu daerah banyak maksiat, penguasanya zalim, ikuti kata Yusuf, pindah saja. Itu. Karena pasti nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah, gitu kan? Contohnya orang Islam zaman Soviet, yang dari Soviet pada pindah. Begitu Soviet ambruk, sekarang balik lagi. Itu kan. Ya kemarin itu ya teman Pak Wawan, sekarang rektor UIN, habis pulang dari Rusia. Saya tanya, Kang, di Rusia gimana? Di Rusia kan dulunya komunis, sekarang komunisnya ambruk. Rusianya gimana? Kan Anda kunjung di Rusia di perguruan tinggi Islam. Kata beliau, oh bagus Rusia ternyata. Saya masuk di kampus Islam Rusia, ngomongnya Arab semua. Itu di Rusia. Iya rusuh. Ya saya nanya, gimana Ukraina? Atau nggak kedengaran dong, Rusia itu negara besar. Kan saya datangnya di Moskow. Jadi kalau kayak kita begini Ustaz, saya kunjung di Banten, perangnya di Papua, nggak kedengeran kan? Ya sama, saya kunjung ke Rusia, Ukrainanya di Papua, gitu. Itu kan, nggak kedengeran kan? Ya karena negara besar, gitu. Ya nggak kedengeran di Rusianya. Saya kunjung di sana itu nggak kedengeran. Saya ngobrol di kampus-kampus Islam itu bahasanya Arab,
nggak pakai bahasa Rusia. Dibanding kita di UIN aja nggak ngomong Arab semua, Ustaz. Di Rusia yang perguruan tinggi Islamnya ngomongnya Arab semua. Ya karena Rusia itu punya sejarah. Imam Bukhari ada di Soviet, Imam Muslim juga ada di Soviet. Dulunya orang hebat. Jadi sekarang begitu tumbang komunis, ya tinggal dikembalikan aja yang dulu daerah ulama besar gitu. Iya ya, zaman Soekarno dulu 70 tahun ambruk komunis, ya kan, tahun 90 kan ambruk, 90 sampai sekarang itu ya, cuman ya gitu, tetap aja namanya juga kekuatan ya. Negara yang kuat tetap saja masih kuat. Itu kan ya. Ya kenapa ada perang Ukraina? Ya karena Ukraina kan anak-anaknya Rusia. Ketika Ukraina mau ikut Eropa, nggak boleh sama Rusia. Mendingan saya caplok daripada masuk Eropa. Itu kan. Lah begitu NATO Eropa nyumbang senjata, Amerika nyumbang senjata di Ukraina, akhirnya anaknya Eropa, anaknya Inggris, anaknya Amerika, namanya Israel, hajar sama Syiah yang nyuruh Rusia. Jadi perang Palestina sekarang itu yang nyuruh Rusia sebenarnya, Pak. Rusia kan dekat dengan Iran. Iran punya Hizbullah. Hizbullah nyerang Israel 1500 mati. Tanggal 7 itu kan. Itu maksudnya dendam Rusia di Ukraina. Karena Amerika kirim senjata ke Ukraina. Maka anaknya dihajar sama Rusia lewat Iran di Israel itu. Supaya senjata Amerika, senjata Inggris dikirim ke Israel semua, nggak dikirim ke Ukraina. Itu ya. Jadi perangnya itu ya segi dua ya. Gara-gara perang Ukraina jadi perang Palestina dengan Israel. Itu istilahnya singa lagi berantem, rumputnya berantakan. Gitu kan ya. Gajah berantem, rumputnya keinjak-injak. Artinya negara lain jadi korban. Nah itulah cerita. Yang jelas Mesir itu negara tua. Sampai sekarang kayak begitu. Naik turun, ada nabi, ada orang jahat, ada nabi, ada orang jahat, ada nabi, ada orang jahat. Itu Mesir. Kalau Indonesia sama enggak? Ya Indonesia dulu Majapahit kuat, ambruk abad 13 Majapahit. Ya kan? Ya Majapahit kan ambruknya abad ke-13 tahun 1300 tahun 1000 apa 1300 apa 1913. Nah itu ambruk kan? Ya. Jadi ambruk lah tahun 1300. Itu ambruk ya kan Majapahit. Lalu muncullah yang namanya Wali Songo. Gitu kan? Abad 14 Wali Songo muncul sampai sekarang. Tetapi secara agama bagus, tapi secara politik kitanya kalah. Karena apa? Karena Majapahit itu besar. Singapura bagian dari Majapahit, Brunei bagian dari Majapahit, Sarawak bagian dari Majapahit, Papua Nugini bagian dari Majapahit. Lepas begitu aja oleh Inggris berdasarkan hukum internasional PBB. Gitu kan? Jadi negara kita lepas 4 loh, Pak. Tapi Islam masuk, alhamdulillah kita beragama Islam, gitu kan, nggak Hindu lagi, gitu kan ya. Tapi itulah sejarah naik turun, naik turun. Jadi Islam di negara kita sudah berapa tahun? Abad 14 sampai abad 20, berarti sudah 600 tahun Islam di Indonesia, ya kan? Ya nggak tahu masih kuat jaya lagi ke depan apa enggak. Yang jawab anak-anak muda pasti, ya kan? Kalau anak mudanya masih belajar Islam masih jaya. Kalau nggak belajar Islam hancur, gitu kan? Gitu. Belum, baru 600 tahun. Kita tahu kan Islam pernah jaya di Eropa Spanyol lewat Turki 700 tahun. 700 tahun perang dunia pertama Islam kalah, maka Spanyol Islamnya dikeluarkan ke Arab, diganti penduduk Kristen sampai sekarang. Iya Andalusia itu 700 tahun ambruk di Eropa. Nah sekarang kita udah 600 tahun, sebentar lagi 700 tahun, ambruk apa enggak tergantung anak mudanya masih ngaji apa enggak. Itu jawabannya. Kalau Pak Agus masih ngajak anak muda ngaji, masih jaya ke depan. Kalau enggak, ambruk seperti di Spanyol.
Ya kan, seperti di Cordova, Islam habis. itu. Inilah sejarah masa lalu yang kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar yang kita harus belajar dari sejarah, Mas. Iya.